Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat pagi 11 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Abdurrahman Jihad, Boyolali, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam intensif dengan tema Zadu al-Muslimah, bekal wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Zadul Muslimah, bekal wanita muslimah. Dan ini kajian intensif untuk pertama kali saya adakan dengan tema ini. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk daerah-daerah lain, dan diawali dari Masjid Abdurrahman Jihad di Boyolali. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Para akhawatil muslimat al-karimat, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimah yang saya cintai karena Allah dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema bekal muslimah ini diambilkan dari 3 kitab. Yang pertama yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, kemuliaan wanita dalam Islam. Dan kemuliaan wanita di dalam agama Islam, Islam datang membawa pemuliaan, keadilan, dan perlindungan bagi wanita. Berbeda jauh dengan kondisi wanita sebelum Islam, maupun dalam sebagian peradaban modern yang justru menzalimi wanita atas nama kebebasan. Dan ini adalah kitab yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian kitab yang kedua yang kita bahas yaitu Mau'izatun Nisa, nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga adalah Sifatuz Zaujah As-Salihah, sifat-sifat istri yang salihah.
Tiga tulisan ini adalah materi di dalam kajian Islam intensif dengan tema Zadul Muslimah, bekal muslimah. Para akhwat, bapak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyakun. Yang pertama yang berkaitan dengan wanita muslimah, kedudukan wanita di dalam Islam. Wanita di dalam agama Islam adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah. Dan kemuliaan ditentukan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ditentukan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bukan dengan jenis kelamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian dari dua orang ini terjadilah manusia-manusia yang banyak. Dan tidak ada di antara mereka yang paling utama dibandingkan yang lain kecuali dengan ketakwaan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Innama tatafadhaluna 'indallahi bittaqwa la bil ahsab." Sesungguhnya kalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, bukan dengan kedudukan ataupun bukan dengan kejabatan, harta atau yang semisalnya. Dalam hadis dari Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi akram?" Manusia manakah yang paling mulia? Kemudian beliau menjawab, "Akramuhum 'indallahi atqahum." Yang paling mulia dari mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian mereka bertanya lagi, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan hal ini yang kami tanya kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Fa akramun nasi Yusuf nabiyullah, ibnu nabiyillah, ibni khalilillah." Maka manusia yang paling mulia secara nasab adalah Yusuf. Beliau adalah Nabi Allah, anaknya Ya'qub. Beliau adalah Nabi Allah dan anaknya Khalilullah, Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu." Sebaik-baik kalian
di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di dalam agama Islam jika paham agama. Di sini terdapat pelajaran yang menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, dan takwa bisa didapat dengan keilmuan. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, harta-harta kalian, akan tetapi melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Ini juga menunjukkan bahwa kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin, bukan rupa, bukan harta. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Khirash Al-Asari, "Al-muslimuna ikhwah." Alhamdulillah. Kaum muslimin adalah bersaudara. La fadla li ahadin ala ahad illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan untuk seseorang di atas orang lain kecuali dengan ketakwaan. Ini semua menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan ibadah. Kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin, warna kulit, keturunan, jabatan, harta, ataupun tahta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Dan ini yang harus dipahami oleh wanita muslimah. Kemudian juga seorang wanita muslimah, mereka harus memahami kesetaraan dalam pahala dan dosa. Ini juga adalah salah satu hal yang membedakan antara wanita muslimah dengan selain wanita muslimah. Bahwasanya dalam agama Islam semua sama, laki-laki dan perempuan bisa dapat pahala dan bisa dapat dosa. Bisa dapat pahala dan bisa dapat dosa. Wanita muslimah semuanya sama kedudukannya dengan laki-laki. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyyakunna. Dalil akan hal ini adalah bahwa ini adalah bentuk pemuliaan dalam agama Islam bagi seorang wanita muslimah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Ayat ini memberikan penegasan tidak ada perbedaan nilai amal karena jenis kelamin. Tidak ada.
Tidak ada perbedaan nilai amal karena jenis kelamin, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Ali Imran ayat 195. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Yang artinya sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain. Dalil ini secara eksplisit menyatakan bahwa amal wanita tidak disia-siakan dan tidak ada pengurangan pahala antara amalan wanita dengan laki-laki. Ini bentuk pemuliaan dalam agama Islam. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengamalkan atau mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Di sini ayat surah An-Nisa ayat 124 menunjukkan naqiran, sesuatu yang sangat kecil sekali. Dan siapa saja laki-laki ataupun perempuan yang beramal sekecil apapun menunjukkan tidak ada pengurangan pahala sekecil apapun. Baik. Kemudian dalil dari hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad bahwa innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Maknanya adalah hukum asal wanita muslimah sama dengan laki-laki dalam beban ibadah, pahala, ataupun dosa. Perbedaan hanya pada dalil khusus, bukan pada nilai amal. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang harus dipahami baik-baik. Dan ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Jadi kesetaraan di dalam pahala dan dosa. Wanita mendapatkan pahala dan tanggung jawab syariat sebagaimana laki-laki. Wanita wajib sholat, laki-laki juga wajib sholat. Laki-laki wajib puasa, wanita juga wajib puasa. Laki-laki yang sholat dapat pahala, wanita juga dapat pahala. Ini adalah pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Nah, kemudian juga B, pemuliaan wanita dalam aspek akidah dan ibadah. Pemuliaan wanita dalam aspek akidah dan ibadah. Ini juga termasuk daripada dalil ataupun bukti bahwa wanita itu dimuliakan di dalam agama Islam. Wanita itu dimuliakan di dalam agama Islam, yaitu wanita sebagai mukallaf. Mukallaf artinya orang yang melaksanakan syariat. Ya, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Baik itu terikat dengan perintah wanita terikat dengan perintah dan larangan. Wanita memiliki kedudukan penuh dalam ibadah, doa, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa wanita sebagai orang yang melakukan syariat, dalil tadi surah An-Nisa ayat 124. Wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman,
maka mereka masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa wanita sama seperti laki-laki dibebani perintah dan larangan. Kemudian wanita beramal sebagaimana laki-laki beramal. Amalannya dinilai oleh Allah dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang ahli ibadah, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Niscaya Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini disebutkan penyebutan berpasangannya laki-laki dan perempuan menegaskan bahwa wanita muslimah adalah subjek syariat, mukallaf yang sempurna. Tidak ada penghapusan beban syariat karena jenis kelamin, nggak ada. Nah, ini bentuk daripada pemuliaan Islam terhadap wanita. Makanya para ulama mempunyai kaedah al-aslu fil khitab asy-syar' al-umum lirrijali wan nisa illa bidalil. Yang artinya hukum asal seruan syariat mencakup laki-laki dan perempuan kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Ini adalah pondasi secara ilmiah bahwa wanita termasuk seluruh perintah dan larangan dalam agama. Dan ini pemuliaan terhadap wanita muslimah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pemuliaan wanita dalam aspek akidah dan ibadah adalah janji surga bagi wanita yang taat. Islam membuka pintu surga bagi wanita melalui ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wanita memiliki jalan khusus menuju ridha Allah melalui peran-peran mulia. Nah, ini perhatikan baik-baik ya kepada ibu-ibu agar memperhatikan bahwa wanita mereka dimuliakan oleh Islam dengan cara dijanjikan surga. Tetapi caranya tidak sama dengan laki-laki. Kenapa demikian? Karena wanita mereka mempunyai tugas-tugas khusus. Ya, tugas-tugas khusus. Coba kita ambil dalil bahwa janji surga bagi wanita yang taat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa ini mencakup umum, laki-laki dan perempuan. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia memasukkannya ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa wanita yang taat dijanjikan surga. Tidak ada penghalang surga berdasarkan jenis kelamin. Gak ada. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga lihat hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Yang artinya jika
seorang wanita muslimah berpuasa, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka hadis ini sangat kuat menunjukkan bahwa ada jalan surga bagi wanita. Jalannya jelas dan mudah. Salah satunya adalah ketaatan seorang wanita saat berumah tangga. Ini adalah pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi saya sebutkan di dalam slide, wanita memiliki jalan khusus menuju ridha Allah melalui peran-perannya yang mulia. Di antaranya adalah menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Yang artinya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Berarti seorang wanita salihah, salah satu jalan khususnya untuk menggapai ridha Allah. Salah satu jalan khusus untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu, berlomba-lombalah menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah. Bukan hanya sekedar berlomba-lomba menjaga kulit, skincare, menjaga kebugaran tubuh, kelangsingan badan, kemudian kemulusan wajah. Tapi yang paling utama juga adalah menjaga agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjadi wanita yang salihah. Contoh yang lain, jalan khusus menuju ridha Allah bagi wanita muslimah adalah menjadi seorang ibu yang memang mengurus anak-anaknya, yang memang mementingkan anak-anaknya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Maka ini juga perhatian kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyyakunna, wanita-wanita muslimah yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat, agar senantiasa menjadikan dirinya sebagai seorang wanita muslimah yang menjadi ibu yang benar-benar bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Nah, kemudian kita lanjut, termasuk pemuliaan wanita dalam Islam, dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial. Yang pertama yaitu pemuliaan sebagai anak. Pemuliaan sebagai anak. Islam menghapus tradisi penguburan bayi perempuan. Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 8-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ayat ini merupakan pengecaman keras terhadap praktek kaum jahiliyah yang mana mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ayat ini juga menetapkan bahwa membunuh anak perempuan adalah kezaliman besar. Ini menunjukkan pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila seseorang diberikan kabar kelahiran anak perempuan,
wajahnya menjadi merah, muram, benci, malu dia mempunyai anak perempuan. Apakah dia akan menahannya dengan hina atau menguburnya ke dalam tanah? Alhamdulillah, Islam datang membongkar keburukan kaum jahiliyah ini. Islam datang mengganti budaya penghinaan terhadap wanita muslimah dengan pemuliaan dan perlindungan. Kemudian juga dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa Islam memuliakan wanita ketika wanita tersebut sebagai anak. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Meskipun ayat ini umum, mencakup anak laki-laki dan perempuan, tetapi masuk ke dalamnya juga anak perempuan. Bahwa diharamkan untuk membunuh anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ayat ini menghapus seluruh alasan untuk membunuh anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di situ disebutkan pemuliaan sebagai anak mendidik dan membesarkan anak perempuan adalah sebab masuknya surga. Ya, sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain." Barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan hingga dewasa, maka pada hari kiamat aku dan dia seperti ini. Lalu beliau merapatkan dua jarinya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita mengasuh anak perempuan jalan atau amal ibadah untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Mengasuh dua anak perempuan merupakan sebab seseorang dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak. Maka ini termasuk daripada pemuliaan seorang anak perempuan di dalam agama Islam. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim. Man ubtuliya min hadhil banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, maka mereka menjadi penghalang baginya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa anak perempuan bukan aib, bukan kekurangan, tetapi malah menjadi benteng dari api neraka. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila orang tua mempunyai anak perempuan, maka amanah apabila ditunaikan ketika memiliki anak perempuan, maka akan berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain riwayat Imam Ahmad, "Man kana lahu thalathu banatin fa sabara 'alaihinna wa atma'ahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu bersabar, memberi makan, minum, dan pakaian kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, maka mereka menjadi penghalang bagi dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kisah ibu-ibu, saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyyakunna. Suatu ketika kita di majlis khusus di rumahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian beliau menyapa seorang tamu, kata beliau, "Kaifa auladuk?" Bagaimana anak-anak laki-lakimu? Kemudian sang tamu tersebut berkata, "Mohon maaf Syekh, saya tidak punya anak laki-laki.
saya hanya punya 4 anak perempuan. Kemudian kata Syekh, maukah aku beritahukan tentang kisah bagaimana indahnya memiliki anak perempuan. Kemudian kata Syekh, ada seorang yang memiliki 5 anak perempuan. Kemudian dia berkata kepada istrinya, ini 5 sudah cukup, saya ingin anak laki-laki. Kalau seandainya kamu hamil nanti maka harus anak laki-laki. Kalau tidak saya akan mencari lahan cocok tanam yang lain biar punya anak laki-laki. Maka sang istri akhirnya hamil. Lalu sang suami kemudian dia bermimpi di dalam tidurnya bahwa dia di pengadilan hari kiamat, kemudian dia dinyatakan sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ingin masuk pintu neraka yang pertama, ada anak perempuan yang pertama yang menghalanginya. Ingin masuk pintu neraka yang kedua, ada anak perempuan yang kedua yang menghalanginya. Pintu neraka yang ketiga, anak perempuan yang ketiga. Pintu neraka yang keempat, anak perempuan yang keempat. Pintu neraka yang kelima, anak perempuan yang kelima. Kemudian pintu neraka yang keenam, anak perempuan yang keenam. Jadi ceritanya si istri tersebut akhirnya melahirkan anak perempuan lagi. Kemudian hamil lagi si istri tersebut, berarti ini yang ketujuh. Kemudian sang suami yang tadi bermimpi, dia mau masuk ke dalam pintu neraka yang ketujuh. Karena pintu neraka jumlahnya 7. Lalu dia terbangun bahwasanya istrinya sedang hamil. Hamil yang ketujuh. Maka dia katakan kepada istrinya, ini wajib lahir anak perempuan. Paham bu ceritanya? Istri yang hamil yang ketujuh tadi, yang diinginkan oleh suaminya asalnya adalah anak laki-laki, tapi karena dia bermimpi masuk neraka, dan seluruh pintu neraka ditahan oleh anak-anak perempuannya yang 6, maka hamil yang ketujuh sang suami mengatakan, ini wajib anak perempuan, agar selamat dari neraka. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, ibu-ibu saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyyakum. Ternyata sang istri melahirkan anak laki-laki. Kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah salah satu faidah dari memiliki anak perempuan jika diurus dengan baik dan benar. Dia sebagai penghalang untuk orang tua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pemuliaan wanita dalam kehidupan sosial ketika seorang wanita menjadi sebagai seorang istri. Maka istri memiliki hak yang wajib dipenuhi. Istri memiliki hak yang wajib dipenuhi. Suami diperintahkan untuk berbuat baik, lembut, dan adil. Perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah dalil-dalilnya. Istri memiliki hak yang wajib dipenuhi. Quran surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah mereka para istri dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut, tidak boleh dengan cara yang zalim. Perintah ini wajib bagi suami untuk memenuhi hak istri dalam perihal nafkah lahir batin dan perlakuan yang baik dan terhormat, tidak menyakiti baik secara fisik ataupun secara kejiwaan psikis. Itu adalah haknya istri dan kewajiban suami. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Yang artinya
dan para istri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Apa maksudnya? Tafsiran dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 228, adalah berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku sangat menyukai istri untuk berdandan, berpenampilan yang baik di hadapan istri. Sedangkan sebagaimana aku menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Jadi, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seorang suami mempunyai kewajiban untuk berpenampilan yang baik di hadapan istrinya. Sebagaimana juga istri mempunyai kewajiban berpenampilan yang baik di hadapan suaminya. Kadang-kadang sebagian suami menuntut istrinya agar bagus badannya, cantik, wangi. Sedangkan sang suami tidak perhatian kepada dirinya, penampilannya. Kalau di rumah seasalnya memakai kaos-kaos yang sudah bolong-bolong, tidak memperhatikan bau mulut, bau badan, ini tidak benar. Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya. Istri berhak untuk mendapati penampilan suami yang baik. Kadang-kadang istri hamil, suaminya ikut hamil. Istri hamil, suaminya ikut hamil. Penampilannya buruk, tidak memperhatikan penampilan, bau badan, bau mulut. Kalau makan bersama istri seasalnya pakaiannya, sedangkan kalau ketemu orang di luar sana sangat necis pakaiannya, sangat bagus. Ini tidak benar. Ayat ini menetapkan istri subjek hak, bukan objek. Hak istri diakui oleh syariat Islam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan suami di dalam poin disebutkan diperintahkan untuk berbuat baik, lembut dan adil. Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini menunjukkan bahwa seorang suami yang baik adalah yang berbuat baik terhadap istrinya, terutama saat di dalam rumah. Bukan yang berbuat baik kepada orang lain di luar rumah. Sebagian suami kadang-kadang kalau, ini contoh kecil saja, belanja di supermarket misalkan, "Makasih mbak, makasih mbak." Istrinya nggak pernah diterima kasih. Istrinya senantiasa diperintah dengan perintah yang kasar. Ini salah. Ini tidak memuliakan seorang wanita muslimah ketika dia sebagai istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah, aku wasiatkanlah kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Wasiat adalah pesan penting bagi orang yang mau meninggal, agar sang suami berlaku lembut, tidak keras, tidak merendahkan sang istri, mendengarkan sang istri berkata-kata, tidak memotong perkataan sang istri, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk daripada
suami diperintahkan untuk berbuat baik, lembut dan adil apabila sang suami berpoligami. Maka harus adil. Quran surah An-Nisa ayat 3, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Jika kalian tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Keadilan terhadap istri di dalam ayat ini merupakan perintah syariat. Dan ketidakadilan adalah sebuah kezaliman. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapat ini. Tetapi menikah satu dan dia sudah mencukupi pandangan matanya, bisa menundukkan pandangan mata dan terjaga kemaluan, ini lebih baik daripada dia berpoligami. Kalau seandainya dia berpoligami, maka bisa dipastikan sedikit banyak pasti dia akan melakukan kezaliman. Sedikit banyak. Dan saya sering mengatakan, saya pernah baca buku, ini perlu diperiksa juga dalilnya. Saya pernah baca buku tentang poligami ini. Bahwa salah satu hal yang berkaitan dengan qanaah, yang mana unsur qanaah ada 3. Yaitu merasa puas dengan pemberian Allah, walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, tidak mencari yang tidak ada. Maka itulah unsur qanaah. Dan salah satu potret qanaah di dalam buku tersebut ya, adalah yaitu seseorang lelaki beristri satu. Seorang lelaki beristri satu. Ini adalah salah satu potret. Nah, ini perlu didiskusikan memang di dalam perkataan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyyakunna. Jadi intinya, suami diperintahkan untuk berbuat adil, dan terutama untuk poligami ini saya nasihatkan. Betul saya nasihatkan. Kalau Anda berani untuk masuk ke dalam dunia poligami tersebut, wallahi, billahi, tallah, jangan sampai menghancurkan keluarga pertamamu. Apalagi sudah ada anak-anak. Jangan Ustaz, seseorang tidak sabar. Ya. Kasihan istri yang pertama, kalau seandainya dia dicerai, kalau seandainya dia, kasihannya bukan hanya istri yang pertama, tetapi juga anak-anak. Anak-anak mereka menginginkan keluarga yang utuh. Sebagian surat-surat sampai kepada saya, surat dari anak-anak. Saya ingin seperti yang dulu Ustaz. Bapak dan ibu bisa dalam satu rumah. Ya. Ya, kalau seandainya Anda masuk ke dalam dunia seperti itu, jangan hancurkan keluarga yang pertama. Kalaupun istri yang pertama berbuat yang mungkin karena kecewa, karena sakit hati, karena berat. Karena memang bagi perempuan, suami meninggal dunia itu lebih ringan daripada suami poligami. Pak Tauhid. Ada Pak Tauhid di sini. Saya baru kenalan dengan Pak Tauhid. Istrinya namanya Istiqomah katanya. Berarti Tauhid, Istiqamah. Berarti istiqamah dalam satu istri. Nah,
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini bentuk pemuliaan terhadap seorang istri. Contoh lihat yang lain lagi. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifain, al-yatima wal mar'ah." Ya Allah, aku memperingatkan keras pelanggaran terhadap hak dua golongan lemah, anak yatim dan wanita. Berarti berdasarkan hadis ini, pelanggaran hak-hak istri oleh suami, berarti suami sudah melakukan dosa besar, sudah mendapatkan ancaman siksa serius dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam, ya. Jangan macam-macam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan sebagai ibu sekarang. Islam memuliakan perempuan ketika dia sebagai seorang ibu. Yaitu kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah dalam hal bukti. Silahkan cek di dalam materinya yang sudah dibagikan ya. Pemuliaan sebagai ibu. Kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah dalam hal bakti. Anak wajib lebih berbakti kepada ibu dibandingkan ayah. Dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini mewajibkan untuk birrul walidain. Tetapi di dalam hadis Rasul dijelaskan ibu lebih diprioritaskan untuk dibaktii. Ibu lebih diprioritaskan untuk dibaktii. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling berhak aku gauli dengan baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuk, ibumu." Sahabat bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul SAW menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian siapa lagi? Rasul SAW menjawab, "Ummuk, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Tsumma abu." Kemudian bapakmu. Hadis ini menunjukkan secara tegas, ibu berbakti kepadanya didahulukan 3 kali. Kedudukan ibu lebih tinggi dalam bakti daripada kedudukan bapak. Hal ini disebabkan karena ibulah yang mengandung, melahirkan, menyusui. Ibulah yang lebih banyak berkorban fisik dan mental untuk sang anak. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14. "Wawasainal insana biwalidayhi ihhamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain." Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan terus bertambah lemah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannah tahta aqdamil ummahat." Surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Maknanya berbakti kepada ibu adalah jalan langsung menuju surganya Allah. Apabila seorang anak mendapat ridha ibu, maka berarti dia sudah mendapat pintu ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keumuman dalil surah hadis riwayat Imam Tirmidzi, ridha Allah fi ridhal walid
wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Orang tua yang paling utama di sini adalah ibu. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Ibu mengandung dengan susah payah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Ini juga penegasan bahwa pengorbanan ibu adalah alasan utama mengapa kita lebih berbakti kepada ibu daripada bapak. Meskipun dua-duanya kita wajib berbakti. Nah, kemudian termasuk pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah adalah perlindungan Islam terhadap kehormatan wanita muslimah. Perlindungan Islam terhadap kehormatan wanita muslimah. Ya. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa wanita muslimah dijaga di dalam agama Islam. Kehormatannya. Kehormatan yang dimaksud apa, Ibu? Kemaluannya, keperawanannya, kegadisannya, dan seluruh anggota tubuhnya. Itu adalah kehormatan wanita muslimah. Salah satu hal yang disyariatkan dalam agama Islam agar wanita muslimah mulia dengan cara menjaga kehormatannya yaitu syariat hijab. Hijab adalah bentuk penjagaan dari Islam untuk wanita muslimah, bukan malah mengekang wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan yang beriman agar mereka menundukkan pandangan, menjaga kehormatannya, dan nih lihat, ini hijab, tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Kecuali yang biasa tampak. Ayat ini menunjukkan bahwa hijab bagian dari iman. Karena Allah menyebutkan di dalam awal ayat lil mu'minat, wanita-wanita yang beriman. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hijab menjaga kehormatan. Ya, bukan malah menjaga kebebasan. Enggak, menjaga kehormatan. Karena akan terjaga kesucian wanita muslimah, akan terjaga keperawanannya, kegadisannya, kemaluannya, auratnya, dan seterusnya. Dan saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hal yang paling berharga bagi wanita muslimah setelah akidahnya adalah kehormatannya, keperawanannya, kegadisannya. Itu harta paling berharga setelah kehormatannya, kegadisannya. Setelah agamanya maksud saya. Begitu juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman dengan jelas tentang hijab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita beriman, hendaknya menjaga mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah salah satu cara wanita muslimah untuk berhijab.
Hijab artinya adalah tertutupnya wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk memanjangkan jilbabnya. Ini adalah tujuan hijab, yaitu menjaga kehormatan wanita muslimah. Agar wanita muslimah tidak dilecehkan, tidak diganggu. Dan itu tabiat manusia, tabiat laki-laki. Apabila ada perempuan yang berhijab, maka sangat jarang laki-laki mengganggu perempuan yang berhijab. Ya. Sangat jarang. Kenapa saya katakan sangat jarang? Tetap terjadi memang ada penggangguan. Tetapi kadang-kadang penggangguannya dengan ketidakkerasan. Tanpa kekerasan. Seperti misalkan laki-laki pura-pura jadi ustadz. Akhirnya ngechat perempuan muslimah yang bercadar. Apalagi yang sudah bersuami. Na'udzubillah. Ini hati-hati pada ikhwah. Ya. Nah, kemudian juga salah satu perlindungan Islam sebagai bentuk penguasaan Islam terhadap wanita muslimah dan kehormatan wanita muslimah adalah diharamkannya perbuatan zina, bertujuan menjaga kehormatan dan keselamatan wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina," janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka ini adalah larangan Allah untuk mendekati perbuatan zina demi menjaga kehormatan dan keselamatan wanita muslimah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dilarang untuk mendekati, apalagi sampai mengerjakan. Dilarang untuk mendekati, apalagi sampai mengerjakan. Maka jangan sampai seorang wanita muslimah, mereka tidak menjaga syariat hijab ini. Nah. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada perlindungan Islam sebagai permuliaan Islam terhadap wanita adalah dengan menjaga kehormatannya, yaitu larangan untuk berikhtilat. Ikhtilat artinya adalah seorang wanita muslimah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Bercampur antara laki dan perempuan tanpa hijab. Antara laki-laki dan perempuan bercampur tanpa hijab. Adapun khalwat, laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa ada orang ketiga. Ini namanya khalwat. Nah, ini termasuk daripada pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah, yaitu dengan cara menjaga kehormatan wanita muslimah. Dengan cara larangan ikhtilat dan khalwat. Larangan ikhtilat dan khalwat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Jauhi oleh kalian, waspadalah kalian dari masuk ke dalam tempat-tempat perempuan. Tidak boleh masuk ke dalam tempat-tempat perempuan. Begitu juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Pihak ketiganya adalah syaitan. Ini pemuliaan Islam terhadap kehormatan wanita muslim. Tujuannya adalah untuk menjaga, menutup pintu fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah yaitu kehancuran.
Karena kalau sudah perbuatan zina tersebar, yang ada adalah kehancuran. Kehancuran moral, kehancuran sosial, ya. Baik, kita lanjut. Bantahan terhadap tuduhan bahwa Islam merendahkan wanita. Para ikhwah, akhwat, al-muslimat, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nomor atau huruf E tentang pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah adalah bahwa ada bantahan terhadap tuduhan bahwa Islam merendahkan wanita muslimah. Ya. Maka kita katakan Islam tidak menzalimi wanita muslimah. Islam tidak menzalimi wanita muslimah. Di antaranya adalah surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijal nasibum mimma iktasabu walin nisa nasibum mimma iktasabna. Janganlah kalian menginginkan apa yang Allah lebihkan kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Islam menzalimi para wanita. Tidak. Contoh misalkan bekerja. Maka yang bekerja adalah para laki. Dan itu peran para laki karena dia yang menafkahi. Bukan berarti merendahkan perempuan dianggap tidak bisa bekerja. Bukan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan peran bukan berarti merendahkan. Perempuan perannya mendidik anak, mengatur rumah dan seterusnya. Laki-laki perannya mencari nafkah. Ya. Nah, kemudian juga setiap hukum syariat mengandung hikmah dan keadilan. Contoh misalkan pembagian harta waris. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Pembagian harta waris. Laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Maka ini bukan berarti perendahan, tetapi ada hikmah di dalamnya. Karena perempuan dapat mahar, perempuan dinafkahi, perempuan dapat harta waris. Ya, sedangkan laki-laki dia yang menafkahi, dia yang harus menunggu pembagian para perempuan dalam harta waris sehingga dia dapat sisanya dan seterusnya. Jadi bukan penzaliman terhadap wanita muslimah. Nah, kemudian juga kebebasan semu dalam peradaban modern. Maksudnya apa? Wanita muslimah dalam peradaban modern mereka dieksploitasi tubuh mereka, ya. Jadi bintang ini, bintang iklan ini. Coba apa hubungannya perempuan telanjang ataupun setengah telanjang dengan iklan truk, mobil truk? Apa hubungannya? Apakah kalau seandainya apa hubungannya ya? Mobil truk dengan iklan dengan perempuan SPG-nya pakai wanita setengah telanjang. Apakah kemudian menjadi lancar dia menyetir ya, gara-gara seperti itu? Ini namanya Islam tidak membolehkan. Bukan berarti Islam menzalimi perempuan. Perempuannya susah bernafas karena memakai cadar. Perempuannya terbatas kegiatannya karena cuma di rumah. Nah, kita katakan
kebebasan yang diinginkan oleh peradaban modern zaman sekarang tujuannya adalah eksploitasi tubuh wanita muslimah atas nama kebebasan. Ya, atas nama kebebasan. Islam justru memuliakan wanita dengan menjaga kehormatannya. Tubuh wanita dijadikan sebagai komoditas iklan, hiburan, dan industri. Wanita sering dinilai menjadi penampilan fisik dan sensualitas. Wanita ini sering dijadikan bahan eksploitasi, bukan untuk dimuliakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya." Para syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat keburukan dan perbuatan nista, keji. Makanya Allah berfirman, Islam justru memuliakan wanita dengan menjaga kehormatannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bagian cabang dari keimanan. Ini semua adalah pemuliaan wanita muslimah. Maka sebagai penutup, kemuliaan wanita sejati terletak pada keimanan, ketaatan, menjaga kehormatan. Islam adalah agama yang paling adil dan penuh rahmat bagi wanita muslimah.